Adapun hasad itu Bapak Ibu yaitu fahuwa mutasyaib minasyuh. Hasad itu adalah cabang dari kikir. Kenapa orang bisa dengki? Karena dia kikir. Dengki itu adalah cabang dari kikir. Kenapa orang bisa dengki? Karena punya sifat kikir. Orang yang kikir, dia tidak mau memberikan, dia tidak mau melihat nikmat yang ada pada orang. Dia pengen nikmat itu di tangan dia aja, nggak boleh di tangan orang. Itu kan tamak, kikir. Dan itulah makna dari dengki kan? Apa arti dengki? Kita sering bilang senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Orang senang dia susah. Kenapa dia bisa susah ngelihat orang senang? Karena dia nggak mau ngelihat orang senang. Dia pengen senang itu buat dia aja. Kenapa senang kudu buat dia aja? Dia tamak, kikir. Itu maksudnya. Orang yang punya sifat syahih, syahih artinya kikir, adalah orang yang tidak mau melihat nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya, bukan kepada dia. Maka sifat syahih ini lebih buruk daripada sifat bakhil. Sebab-sebab hasad, salah satunya kata beliau, orang itu punya sifat hubbur riyasah wa talabul jah. Dia terlalu cinta sama dirinya sehingga melahirkan sifat tamak. Ta'azzuz, dia nggak pengen orang dapat, kudu dia aja yang pintar di situ, yang punya akses, orang nggak boleh. Akhirnya ketika ada orang yang dapat, muncul sifat dengki. Bagaimana apa yang ada pada orang harus hilang. Kalau bisa orang-orangnya hilang. Nah, jadi dengki itu bertingkat-tingkat. Penyakit berbahaya. Dan dengki ini dosa pertama di bumi dan di langit. Iblis dengki kepada Adam. Dan orang yang dengki itu akan saling mendengki dengan orang yang punya kecenderungan yang sama. Lihat Qabil dan Habil suka dengan perempuan yang sama, saling dengki kan? Jadi orang yang paling berpotensi mendengkikan kita adalah dia yang punya kecenderungan yang sama dengan kita. Itu pelajarannya. Pedagang mobil yang dengki siapa? Pedagang mobil juga. Ustadz yang dengki siapa? Nggak mungkin orang kagak ngaji yang dengki sama ustadz, nggak mungkin. Apa yang mau didengkiin sama dia? Kalau benci ya dengki enggak. Orang pinter dengki sama orang pinter. Orang kaya dengki sama orang kaya, dan seterusnya. Fahadha muntahal khubuth. Inilah puncak kekotoran, kata Imam Ghazali. Ya. Maka surah Al-Falaq itu apa, Bu? Doa agar kita dilindungi dari orang yang dengki kan? Wa min syarri hasid idza hasad. Berlindung dari orang yang hasid, pendengki. Ada lagi dalam Quran doa agar kita bukan jadi orang yang dengki. Kalau tadi kan berlindung dari orang yang dengki, sekarang berlindung dari sifat dengki. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil. Ya Allah, jangan jadikan dalam diri kami ada sifat ghil. Ghil artinya dengki. Falidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi karena itu saking bahayanya dengki ini sampai-sampai Nabi bersabda, al hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu bisa melahap amal-amal soleh, kebaikan-kebaikan, sebagaimana rerantingan kering dilahap oleh api. Kita ngaji, kita taklim, kita baca wirid, kita baca zikir, kita sholat duha, kita tahajud, tapi punya sifat dengki, habis amalnya, Bu. Ya, mau ngaji sampai nyungsep, ada sifat dengki, habis. Apalagi kita sampai menzolimi orang. Maka kalau kita ngezolimin orang, kebaikan kita buat orang yang kita zolimi. Kalau kebaikan kita habis, dosa orang buat kita. Begitu Nabi SAW bersabda. Orang yang hasad itu adalah orang yang pada hakikatnya dia akan disiksa dan tidak disayangi oleh orang lain. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang dengki, meskipun semua kita berpotensi dengki. Ya. Wala yazalu fi adzabin daimin fid dunya wa fa inna dunya la takhlu qattu min khalqin katsirin min aqranihi wa ma'arifihi mimman an'ama Allahu alaihim bi'ilmin aw malin aw jahin. Orang yang dengki itu senantiasa dalam siksa dunia. Ya, karena dunia tidak akan pernah kosong dari manusia yang Allah berikan nikmat ilmu, harta atau jabatan kepada teman-temannya atau kepada kenalannya.
Sehingga fala yazalu fi adzabin daimin fid dunya ila mautihi wala adzabul akhirah asyaddu wa akbar. Intinya begini, orang yang dengki kan gak suka kalau ngelihat orang dapat nikmat. Maka setiap detik orang yang dengki itu mu'adzab, hidupnya tersiksa. Karena tidak mungkin di dunia ini kosong dari nikmat. Pasti Allah berikan nikmat. Ibu dengki sama tetangga, kan gak mungkin tetangga ibu sial mulu hidupnya. Mesti dikasih nikmat, dikasih rezeki. Jadi sepanjang orang dapat nikmat, orang dengki tidurnya gak nyenyak. Ya, makannya nggak enak karena yang dia pikir orang makan apa dia besok ya, lauknya apa ya, kayaknya mobil baru itu ada aja dipikirin. Jadi orang dengki itu nggak sehat karena yang dia pikir nikmat orang. Bener juga tuh.